Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya, Iqbal Salihin Harahap di channel Bantu Bisnismu. Nah, pernah nggak teman-teman sekalian ya menawarkan suatu proposal kerjasama, padahal menurut teman-teman sekalian proposal ini isinya bagus banget. Anda menawarkan barang kepada konsumen dan Anda ngerasa bahwa barang saya ini produknya bagus banget. Anda menawarkan jasa kepada konsumen dan Anda merasa bahwa yang saya tawarkan ini bagus banget. Tapi kenapa konsumen tidak kunjung menerima proposal kerjasama Anda, menerima penjualan Anda? Mau tahu kenapa? Akan kita bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman sekalian, langsung ke pokok permasalahan. Jadi tadi masalahnya adalah ketika Anda punya proposal yang Anda anggap bagus, Anda tawarkan kepada calon mitra Anda ataupun ke mitra Anda yang sudah berjalan, tapi mengalami penolakan. Pertanyaannya kenapa? Terus habis itu juga kenapa ketika Anda punya produk yang bagus, Anda merasa punya jasa yang bagus, Anda tawarkan ke konsumen ya, dan konsumen itu mungkin membutuhkan, tapi dia tetap menolak jasa Anda atau produk Anda. Kenapa? Akan kita bahas. Jadi kayak gini teman-teman sekalian. Perlu kita ketahui rukun konsumen. Wah, jadi konsumen juga punya rukun ya. Kadang-kadang kita menawarkan suatu barang yang kita anggap dia memang cocok, tapi kenapa dia nolak? Nah, ada tiga hal, ada tiga faktor utama kenapa dia menolak, kenapa tidak closing. Ada tiga hal. Hal yang pertama adalah mungkin dia tidak butuh. Anda merasa bahwa dia butuh, itu hanya asumsi Anda saja. Pada kenyataannya, dia tidak butuh tentang apa yang Anda tawarkan. Ya, bisa jadi penawaran Anda tidak menarik, ya, bisa jadi penawaran Anda memang dia tidak membutuhkan. Jadi yang pertama adalah dia tidak butuh. Terus habis itu yang kedua, bisa jadi orang yang Anda tawarkan tadi, dia tidak punya uang. Ya, dia butuh, tapi dia tidak punya uang. Ya, sebutuh-butuhnya apa dia, tapi kalau dia nggak punya uang, maka tidak bisa closing dengan penawaran Anda, karena dia tidak punya dana untuk membeli apa yang Anda tawarkan. Ya. Terus habis itu yang ketiga adalah yang penting juga, bahwa bisa jadi dia bukan pengambil keputusan. Jadi ada tiga hal. Ketika satu hal gugur, maka gugur yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya, anggaplah dia punya duit, dia butuh, tapi dia bukan pengambil keputusan, ya kan? Maka gugur. Contohnya, Anda menawarkan proposal ke suatu lembaga, ya, Anda ketemu sama marketingnya, tapi marketing ini bukan pengambil keputusan, dia harus ngomong ke manajer marketingnya. Maka, yang Anda harus lakukan adalah memberi edukasi kepada marketingnya dan minta untuk ketemu dengan pimpinannya dia, misalnya ke manajer marketing. Jadi minta waktu untuk bisa ketemu sama manajer marketingnya, karena marketingnya sendiri tidak bisa mengambil keputusan, itu ya. Begitu juga dengan produk atau jasa Anda. Ketika Anda menawarkan ke orang, misalnya orang penumbuh rambut lah gitu ya, Anda menawarkan ke orang yang mungkin mengalami kerontokan rambut, terus habis itu orang ini memang membutuhkan, ya, tapi orang ini juga pengambil keputusan, tapi orang ini tidak punya duit. Nah, bisa jadi dia tidak membeli apa yang Anda tawarkan. Atau misalnya kita ambil lagi contoh, Anda produsen susu untuk anak-anak kecil, ya, berarti di sini target pasarnya adalah anak kecil, ya, yang butuh mereka, ya kan? Tapi pengambilan keputusannya orang tua mereka dan yang punya duit orang tua mereka. Maka pemasarannya bukan ke anak kecil tersebut, pastinya ke orang tuanya mereka, ya kan? Artinya Anda harus memastikan bahwa ada tiga hal ini pada orang yang Anda sedang ajak bicara, sedang Anda usahakan untuk closing. Kalau misalnya orang ini tidak memiliki tiga hal ini, maka dia bukan sasaran Anda, dia bukan konsumen Anda. Bisa jadi atasannya, bisa jadi istrinya, atau bisa jadi orang tuanya, atau bisa jadi yang lainnya. Jadi tentukan dulu siapa kira-kira sasaran Anda sebenarnya. Pas apa tidak orang yang sedang Anda ajak bicara ini memang betul-betul target pasar Anda. Kalau enggak dan Anda menerima penolakan, ya berarti seperti yang saya bilang, bisa jadi memang dia tidak memiliki kriteria di tiga hal ini. Jadi begitu teman-teman. Sehingga kedepannya teman-teman kalau misalnya mengajukan proposal atau mengajukan nilai kerjasama atau menjual sesuatu harus memastikan target pasarnya cocok dengan apa yang Anda tawarkan dengan produk atau jasa Anda, sehingga bisa meminimalisir penolakan yang akan Anda terima. Jadi mungkin sekian yang sedikit dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat saya pribadi. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.